Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Gratianus Silas dalam program Dua Arah, di mana kali ini kita akan membahas terkait dari nasib dari dua program prioritas nasional dalam kaitannya dengan dunia pendidikan kita di Indonesia, terlebih khusus di kota Jayapura. Yang pertama adalah makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, topik kedua yang kita bahas pada kesempatan ini ialah eksistensi kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia, termasuk pula di kota Jayapura. Diperkirakan program ini membutuhkan pembiayaan hingga mencapai 1,2 triliun rupiah per harinya dan 400 triliun rupiah per tahunnya. Terlepas dari pembiayaannya yang super besar, Presiden Prabowo Subianto ingin agar program ini bisa mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan juga membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di masa depan. Selain itu, topik kedua yang kita bahas pada kesempatan ini ialah eksistensi kurikulum Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa kurikulum ini menjadi program prioritas nasional di masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Kini terdengar kabar bahwa kurikulum ini bakal dihapus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk itu lebih jauh kita akan membahas terkait dengan dua topik ini. Telah hadir di studio Cepos TV. Bersama saya di sini ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Bapak Abdul Majid, dan juga Ketua PGRI Kota Jayapura, Dr. Robert Betaubon. Untuk Bapak berdua, selamat datang di studio kita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Siap. Sebelum kita masuk di topik perbincangan kita sapa-sapa dulu kedua narasumber kita yang ada di studio. Pertama Pak Kadis Pendidikan, Pak Abdul Majid. Selamat datang di sini Bapak, mungkin apa kabar? Baik kabar, halo Sobat Cepos semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan kedamaian. Kabar baik ya Bapak? Puji Baik. Tuhan, alhamdulillah. Baik. Kesibukan belakangan seperti apa Bapak? Ini pendidikan kita sudah masuk masa liburan ya anak-anak. Iya, iya. Ya biasa standar di akhir semester proses evaluasi sedang berproses dan tinggal pembagian hasil belajar anak-anak. Oke. Kemudian ada Pak Robert, tidak asing lagi karena baru-baru Hari Guru Bapak sudah datang. Kabar bagaimana Bapak, masih sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat sekali. Kesibukan Bapak? Menjelang akhir tahun ya pasti tensinya agak tinggi dan... Tapi tidak ada kaitan dengan politik ya? Tidak ada. Pendidikan kita tidak ada. Berhubungan dengan tugas pokok itu Ya. lagi sibuk-sibuknya urus itu, honorer dorang. Honorer orang ya. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk Bapak berdua yang sudah join kita di studio Cepos TV, dan kita langsung saja Bapak kita punya topik terkait yang pertama, yaitu lebih kepada program makan bergizi gratis yang diterapkan daripada pemerintah pusat melalui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya ingin dulu nih tahu terkait dengan pandangan Bapak berdua terkait dengan program makan bergizi gratis. Mungkin pertama dari Pak Kadis dulu. Silakan. Ya, baik. Sobat Cepos sekalian di seluruh penjuru tanah air, hari ini adalah merupakan tema diskusi yang saya kira cukup strategis dan menarik soal kegiatan program aksi makan bergizi gratis. Ya. Saya kira sudah clear program ini tidak menggunakan kata gratis tapi adalah aksi bergizi. Makan bergizi ya berarti. Makan bergizi ya. Jadi tidak ada lagi kata istilah gratis dan itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri yang beberapa waktu lalu datang ke Papua, tepatnya di Sentani, melakukan kegiatan uji coba di Kabupaten Sentani dan memberikan arahan para wali kota bupati setanah Papua perihal rencana program strategis ini. Pemirsa sekalian yang berbahagia,
Saya kira kita harus sambut dengan sukacita program strategis nasional yang merupakan bagian dari penting program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Gibran, yang mestinya harus kita sambut dengan sukacita, karena ketika anak-anak ini memiliki gizi yang cukup, kemudian mendapatkan suplai makanan yang bergizi yang cukup, tentunya pasti akan membawa efek-efek kebaikan. Jadi aksi bergizi ini menjadi sesuatu yang harus kita sambut dengan antusias di daerah-daerah, terutama para guru-guru kami yang ada di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, berkolaborasi dengan para orang tua, komite sekolah, dan tentu saja resources guru kita. Oke. Kalau untuk Pak Robert, pandangannya terkait dengan program, tadi Pak Majid bilang sudah tidak ada gratisnya, jadi program makan bergizi, seperti apa? Baik, Sobat Cepos yang berbahagia dan kita sekalian, standar makan bergizi itu terlalu tinggi. Standarnya harus makan sehat saja. Makan sehat saja. Kenapa bilang bahwa makan sehat? Karena standar-standar bergizi itu berbagai macam indikator yang harus dipakai dan berbagai standar yang harus kita penuhi. Apalagi di daerah-daerah yang tingkat kemampuan anggaran yang terbatas. Ini yang harus dilihat secara baik, sehingga tidak semua harus itu ansih kita terima itu sebagai makan bergizi. Tetapi makan sehat minimal standarnya, supaya tingkat kemampuan keuangan itu bisa mampu menunjang itu. Sebab kalau kita bilang makanan bergizi itu pasti sejumlah indikator yang harus dipenuhi, dengan harus kita siapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi semua standar-standar gizi itu. Tetapi kalau makanan sehat, ya berarti ya makanan yang sering orang makan. Tetapi dia bisa sehat 5 sempurna kan begitu. Standar kan seperti itu. Jadi harusnya kita pakai makanan sehat. Sebab kalau di Papua kita bilang bergizi itu pasti satu porsi 50.000, 100.000 kan begitu. Jadi, namun ini harus disupport oleh seluruh rakyat Indonesia dan semua pemirsa Sobat Cepos semua, bahwa ini harus kita support. Karena begini, makan sehat ini bahagian daripada upaya pemerintah untuk memberikan semacam stimulan bagi anak, sehingga dia punya gairah belajar dan dia punya kekuatan dan ketahanan fisik secara baik untuk dia bisa siap untuk mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Kenapa? Karena dijumpai suka atau tidak suka, ada anak yang pada saat dia datang di sekolah dia mungkin tidak sarapan. Dia tidak mungkin ada juga yang tidak makan. Bahkan yang hidup pas-pasan itu bisa juga ada yang bahkan sampai pulang satu hari makan satu kali misalnya. Nah ini dampak positifnya di situ, bahwa ini harus didukung oleh semua orang, karena ini upaya untuk meningkatkan gairah belajar anak. Kalau meningkatkan gairah belajar anak, kalau anak tidak makan pagi itu, anak-anak itu lemas. Apalagi kalau belajar matematika, pasti dia pikiran sudah lain-lain itu. Tapi kalau ada makanan sehat sedikit, lalu asupan-asupan sedikit tambah, ya pasti dia ada punya gairah belajar begitu. Jadi harus ya kita harus tetap support dan mesti kita semua harus memberikan dukungan bahwa ini program baik yang saya lihat ada beberapa negara juga lakukan ini. Beberapa negara juga lakukan ini. Baik, berarti bukan pertama lah. Bukan pertama, karena di Jepang juga lakukan. Jadi pada kesimpulannya Bapak berdua sepakat bahwa program prioritas ini yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini harus tetap disupport hingga ke tingkat daerah. Nah, dalam kaitannya dengan itu saya ingin tanya sedikit mungkin ke Dinas Pendidikan terkait berbasis data dulu. Kita lihat data, kalau secara teknis di Kota Jayapura ini untuk program ini sendiri
menyasar berapa sekolah, kemudian kita siswa ada berapa banyak di sini, dan program ini sendiri dia menyasar dari jenjang pendidikan atau satuan pendidikan apa saja Bapak? Apakah dari PAUD sampai SMP saja, SD saja, atau seperti bagaimana mungkin? Silakan Bapak. Ya, baik Sobat Cepos yang ada di rumah. Memang untuk kegiatan makan aksi bergizi ini Juknis maupun rakor-rakor nasional secara teknis belum ada undangan secara resmi dari daerah, sehingga prosedurnya seperti apa, satuannya juga seperti apa, memang buku panduannya juga belum diterima oleh daerah. Tetapi paling tidak kita menyongsong dengan sukacita rencana-rencana besar itu. Maka beberapa data-data, kemudian rapat-rapat evaluasi dan rapat-rapat penting daerah sudah dipimpin langsung beberapa kali oleh Bapak Wali Kota Jayapura tentang perihal program yang penting ini. Untuk perihal berapa banyak peserta didik yang ada di Kota Jayapura, saya kira populasi di 28 kota kabupaten setanah Papua ini, Kota Jayapura adalah merupakan penduduk yang paling besar, sehingga peserta didiknya juga demikian. Jadi berdasarkan cut off data Dapodik 31 Agustus 2024 kemarin, jumlah peserta untuk anak PAUD baik di negeri maupun di swasta itu 4.646. Kemudian peserta didik yang paling besar itu adalah adik-adik kita di jenjang SD negeri maupun di swasta itu 30.500 siswa. Kemudian adik-adik jenjang SMP negeri maupun swasta 13.894 siswa. Nah, sementara di SMA negeri swasta 9.220, di jenjang SMK itu 4.280 yang tersebar di PAUD 136 lembaga, SD ada 110 sekolah, SMP ada 50 sekolah, dan SMA SMK 40 sekolah. Berarti puluhan ribu pelajar ya? Ya, itu adalah data berbasis Dapodik. Kemungkinan belum lagi kita akan tambahkan dengan adik-adik peserta didik yang dari MI, MTS, MA. Jadi setahu saya datanya hampir 65.000. 65.000 ya? Iya. Nah, kita masuk berikutnya nih. 65.000 nih, kita butuh anggaran berapa Bapak untuk kira-kira? Karena tadi Bapak sudah bilang tidak gratis. Jadi kalau kita bicara soal anggaran, karena tidak terlepas dari anggaran ini. Iya. Pemirsa, Sobat Cepos sekalian yang berbahagia, memang program besar dan penting ini juga antara peluang juga tantangan. Kalau mengikuti arahan dari Bapak Wali Kota Jayapura yang rakor-rakor nasional beliau ikuti, bahwa keterlibatan daerah juga partisipasi diharapkan. Jadi program besar ini tidak semata dari nasional, daerah juga diharapkan bisa berpartisipasi dengan kekuatan APBD masing-masing daerah gitu. Jadi kalau berapa dana yang diperlukan, ini tinggal menunggu Juknis saja. Karena kita pernah punya best practice di pemerintah Kota Jayapura yang mungkin nanti akan kami paparkan. Memang nilainya cukup besar. Cukup besar ya. Tetapi paling tidak nilai yang mendekati gizi yang dibutuhkan itu Kota Jayapura memiliki pengalaman yang hampir setahun. Itu nilainya mendekati di angka 22.500 per satu aktivitas kegiatan peserta didik. Oke. Bapak tadi sudah menjelaskan terkait dengan jumlah pelajar kita yang barangkali disasar oleh program makan bergizi ini Bapak. Nah, yang ingin saya ketahui adalah apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang sudah disiapkan maupun yang belum disiapkan dalam kaitannya dengan program ini khusus untuk di Kota Jayapura sendiri. Iya, beberapa kali rapat daerah Pak Wali Kota dan Pak Sekda memimpin rapat-rapat kami penting bahwa ini bukan urusan pendidikan saja, tetapi semua stakeholder memiliki kepentingan yang sama, karena ketika memutus angka stunting anak itu sasaran di antara bagiannya adalah peserta didik.
sehingga berkolaborasi, bersinergi, rapat-rapat beberapa momentum penting OPD yang terkait, misalnya Dinas Kesehatan karena nanti akan memberikan menu bergizi dalam setiap hari, setiap pekannya. Kemudian dari OPD Dinas Pendidikan, Pertanian, Perikanan itu menu-menu supply soal daging, soal ikan, soal nasi dan yang lainnya. Kemudian dari sisi ibu-ibu Dharma Wanita, PKK, GOW juga berpartisipasi. Jadi memang ini berkolaborasi semua pihak untuk bergandeng tangan menyukseskan program besar ini. Jadi tidak hanya Dinas Pendidikan tetapi semua OPD tentu saja tim TAPD daerah yang menghitung-hitung kekuatan finansial fiskal daerah ya juga beliau-beliau sudah merencanakan menghitung itu. Oke. Saya ke PGRI dulu. Nah, Pak Robert, ini melihat jumlah yang tadi besar, kemudian koordinasi lintas sektor dalam menyukseskan program prioritas nasional ini, kalau dari PGRI, khususnya di Kota Jayapura, melihatnya seperti bagaimana? Yang pertama untuk Sobat Cepo semua dan masyarakat kota, bahwa suksesnya program makan sehat ini itu butuh kolaborasi. Tidak satu pihak saja. Kenapa? Kalau kolaborasi kita akan bisa capai maksimal untuk pelayanannya kepada peserta didik. Berikut pertanyaannya, kalau anggaran yang begitu besar, sebenarnya kalau makan sehat itu diterapkan secara baik, maka ada komponen-komponen lain yang harus disesuaikan dengan konteks daerah. Jadi misalnya begini, ada makanan-makanan lokal yang kita dapat belanja dengan biaya murah tetapi diukur standar-standar gizinya, sehingga bisa kita mampu untuk jangkau untuk belanja. Berikut, bagaimana dengan penganggaran yang harus disediakan? Suka atau tidak suka, kalau itu menjadi program nasional, maka ada turunan-turunan regulasi itu harus diikuti, sehingga itu bisa menjadi acuan untuk bagaimana kita menggarapnya. Kenapa? Karena kalau untuk memenuhi standar gizi itu pasti perhitungannya, misalnya tadi Pak Kadis bilang bahwa yang uji coba berapa tahun ya, katakanlah 2 tahun. Saya juga dulu pernah uji coba sekitar hampir 2 tahun. Itu tuh anggarannya lumayan, ya kita 22 juta sampai 22.000 sampai 30.000. Nah, sehingga ini butuh kearifan kita untuk berpikir bagaimana standar-standar makanannya atau sarapannya itu tidak mengakibatkan biaya tinggi, tetapi memenuhi standar gizi. Kan begitu. Itu tuh paling penting. Kalau yang dikhawatirkan adalah bahwa image bahwa ini adalah program nasional, berarti harus buat menghitung secara fantastis. Harus kita rasional. Betul. Jadi standar gizinya itu disesuaikan dengan kemampuan, tetapi tidak menghilangkan standar gizi. Nilai gizi. Oke. Nah, kita lanjut ke program ini sendiri. Kemarin kalau tidak salah untuk di Papua yang saya pantau itu sudah uji coba penerapan atau simulasi itu di Biak. Kalau untuk di Kota Jayapura sendiri bagaimana? Saya ke Pak Kadis. Iya, Sobat Cepo sekalian, saya kira ini juga penting untuk keberhasilan ke depan. Bagaimana daerah mengawal sukses strategis nasional ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan lembaga UNICEF memiliki pengalaman besar yang kami anggap dalam tanda kutip sukses. Bahwa di tahun kemarin dari bulan Juli sampai Desember, mohon izin Pak, memang semakin panjang juga semakin baik, tetapi ada konsekuensi. Jadi kita mengambil jalan tengah sebagai pendapat Ketua PGRI tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pengalaman besar dari aksi bergizi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura, berkolaborasi dengan semua stakeholder, dan memang kita turun bersama-sama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
dinas perikanan, dinas pertanian, semuanya lintas sektor bekerja bareng Pak Distrik, ya. Karena ini kan peserta didik ada di tingkatan distrik, jadi ketua PKK level distrik juga semua berkolaborasi. Jadi memang pernah ya kita lakukan. Yang kami lakukan adalah tidak saja sekedar kita memberikan makanan bergizi kepada peserta didik, tetapi kegiatan itu kami melakukan sosialisasi pendidikan tentang makanan bergizi. Jadi hidup sehat, hidup memenuhi kualifikasi standar hidup yang sehat mumpuni itu seperti apa. Jadi kami diklat para guru-guru kita, kemudian para tentor-tentor tadi yang ada di satuan-satuan pendidikan memberikan pengajaran pembinaan kepada peserta didik. Nah, kemudian hal yang ketiga, kita juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan karena sebetulnya menurut ilmu teman-teman di Dinas Kesehatan di antara penting untuk memutus angka stunting yang efektif itu adalah di level remaja ini. Kan anak-anak usia SMP, SMA ini di level remaja. Jadi selain diberikan pengetahuan sosialisasi tentang hidup sehat, pola makanan yang sehat, kemudian aksi bergizi sendiri, kemudian adalah pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah. TTD ya istilahnya, pemberian tablet tambah darah diberikan kepada adik-adik putri jenjang SMP dan SMA karena mereka ke depan adalah akan menjadi calon-calon ibu, sehingga kalau mereka mendapatkan bekalan gizi yang memenuhi, kemudian secara fisik maupun emosionalnya sehat, ditambah dengan tadi tambah darah, maka berharap calon-calon ibu ke depan ini mereka sudah dipersiapkan. Yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Jadi dari hasil evaluasi pengalaman yang telah dilakukan pemerintah Kota Jayapura, jadi tidak hanya 1-2 sekolah, tidak, tapi 13 sekolah dengan melibatkan lebih dari 3.540. Jadi beragam. Yang kita sasar sebagaimana kesepakatan tim Pak Ketua BGRI mohon izin adalah sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, sekolah-sekolah yang dianggap rawan gizi, kemudian mohon izin mohon maaf ya memang orang tua memang butuh dukungan, sehingga bisa memutus mata rantai angka stunting itu menjadi sesuatu cerita pengalaman yang bagus. Kemudian di antara evaluasi yang lain adalah kita memberikan beberapa sekolah yang ada di sekitaran sekolah yang mendapatkan asas program tadi. Kita berikan ilmu pengetahuan penyuluhan Pak Ketua BGRI, kemudian tablet tambah darah juga dikasih, tetapi kita tidak memberikan aksi bergizi. Nah, tidak diberikan aksi bergizi, diberikan makanan karena memang juga budgetnya juga mungkin terbatas dan harus kita optimalkan program ini. Jadi sehingga ada komparasi antara yang mendapatkan aksi kemudian yang hanya pendampingan itu ternyata ada beberapa hasil capaian yang memang aksi bergizi ini menjadi penting. Nah, yang kedua dari hasil evaluasi monitoring ini di pemerintah kota mendapatkan dari hasil evaluasi secara akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, laporan kepala-kepala sekolah di 13 yang mendapatkan asas itu secara prestasi itu ada progres yang positif. Dari sisi disiplin kehadiran juga ada peningkatan. Itu semua grafik bisa kami pertanggungjawabkan sebagaimana tadi secara nalar umum saja mestinya harus berdampak dong. Betul. Ya, harus tadi sebagaimana sebagaimana ungkapan Pak Ketua BGRI harus berdampak dan memang hasilnya secara akademik bisa kami pertanggungjawabkan demikian. Berarti kalau kita bicara belajar dari pengalaman simulasi ini, apakah skema ini juga yang nanti diterapkan ketika penerapan program ini sudah berjalan? Kalau tidak salah kan nanti mulai dari 2025 yang akan datang. Nah, apakah skema ini juga yang akan diterapkan atau seperti apa skema yang sudah disiapkan mungkin oleh pemerintah Kota Jayapura berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penerapan program makan bergizi atau makan sehat ini? Iya, Sobat Cepos sekalian yang saya banggakan.
Memang sekali lagi juknis buku panduan ke daerah belum disampaikan. Kira-kira apakah dilakukan setiap hari dikali 62.450 atau mungkin seminggu 3 kali atau 1 pekan sekali, ini memang belum ada juknis panduan. Tetapi yang pernah kami lakukan dengan budget yang juga lumayan besar, tetapi kami ingin hasilnya efektif, itu baru kami sasar. Pengalamannya begini kalau di Kota Jayapura itu. Katakanlah misalnya kemarin SMP Negeri 4 Jayapura yang ada di pinggiran AB Pantai, peserta didiknya hampir 600 orang. Jadi hari Senin 200 orang itu kelas 7, hari Rabu itu kelas 8, hari Jumat 200 kelas 9. Jadi Nah, digilir ya? digilir. Karena memang menyediakan 600 peserta didik dengan komite, ibu-ibu PKK, Darmawaniyat juga memang butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi dan memang resources finansial juga yang harus cukup gitu. Nah, jadi pengalaman yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura, ketika katakanlah di hari Rabu anak-anak kelas 8 tadi mendapatkan program, kelas 7 kan hari Senin. Diharapkan karena sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, sosialisasi dari pemerintah Kota Jayapura, dia membawa menu, mereplikasi makanan yang hari Senin yang sudah disusun oleh tim ahli gizi. Nah, kemudian hari Jumat juga demikian, berarti otomatis hari Jumat itu 400 anak di kelas 7, kelas 8 tidak mendapatkan program kelas 3 kan. Nah, diharapkan nanti yang kelas 7 dan kelas 8 mereka di hari Jumat itu bisa membawa secara mandiri sesuai dengan kekuatan finansial keluarga, tetapi paling tidak memenuhi gizi yang memenuhi mungkin sederhana tapi bisa terpenuhi. Terpenuhi. Izin gitu. Saya ke Pak Ketua dulu. Ini terkait dengan juknis yang tadi Pak Kadis sampaikan belum ada dari pemerintah pusat. Nah, kalau Bapak lihat sendiri secara organisasi lah PGRI melihat program ini seharusnya seperti bagaimana penerapannya di daerah, khususnya di Kota Jayapura sendiri. Apakah kalau kita bilang itu program nanti dihibahkan ke pihak ketiga atau mungkin dari Dinas Pendidikan atau seperti bagaimana kalau dari PGRI melihatnya? Baik, jadi Sobat Cepos dan pemirsa Sobat Cepos yang saya banggakan bahwa yang pertama adalah bahwa ini kan program baru ya. Iya. Pasti proses dan tahapan-tahapannya sementara berproses. Baik itu dari sisi regulasinya, baik itu peraturan sampai kepada petunjuk teknisnya. Itu kan pasti berproses. Nah, hari ini di mana-mana itu dilakukan uji coba atau dibuat semacam class action untuk testimoni kan begitu. Nah, ini semua untuk mendapatkan, kalau dalam tafsir saya bahwa ini sementara cara pemerintah sementara melakukan semacam uji coba untuk bagaimana nantinya buat turunan-turunan regulasi yang pas untuk setiap daerah. Kenapa? Karena keunikan setiap daerah itu berbeda sehingga regulasi yang harus diturunkan itu baik maupun peraturan pemerintah sampai kepada juknis itu harus dia bisa peraturan itu secara akomodatif itu bisa mengakomodasi semua kepentingan daerah. Karena tingkat-tingkat kemampuan daerah berbeda, kemudian ketersediaan pangannya berbeda dan sebagainya. Ini harus. Nah, kita berikan apresiasi untuk Dinas Pendidikan Kota karena sudah melakukan itu class action itu, dia sudah mencoba untuk melakukan berapa minimal itu menjadi rujukan awal untuk mencoba untuk mencoba untuk mengaktualisasikan di tengah masyarakat untuk sebagai respon positif atas program nasional ini. Nah, yang kita berharap bahwa sementara menunggu regulasi secara nasional itu baik itu peraturan pemerintah maupun juknis dari kementerian lembaga terkait, ya kita sudah mulai mencoba untuk bagaimana pemerintah daerah juga berpikir tentang minimal panduan awal atas pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, pengalaman yang ada minimal akan begitu ya, minimal kita sudah ada panduan-panduan awal. Nah, apabila ternyata sampai awal tahun itu belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada juknisnya, dengan
yang kita uji coba itu kira-kira kita buat panduannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, nah kemudian yang berikut, nilai pasti per satu peserta didik itu kan yang kita ikut-ikut di meja itu kan 10.000. Kan 10.000. Tapi semua pemerintah daerah juga harus siap. Minimal sudah mulai menghitung. Jadi kalau 10.000 suka tidak suka harus cost sharing ini. Kan begitu toh? Iya betul. Jadi kita dikatakan ya kan begitu. Masalahnya begitu. Ya kan begitu. Ini suka tidak suka sudah harus pemerintah daerah sudah mulai berpikir tentang namanya cost sharing ini. Jadi kalau memang itu secara nasional turun 10.000, nah bagaimana Kota Jayapura ini tadi Pak Kadis bilang kita sudah coba 21 tahun ini 22.000, nah berarti minimal 12.000 itu harus siap-siap itu untuk satu peserta didik. Lalu kemudian jangka panjangnya kan tidak mungkin tadi kan masih variatif, masih kelas 7 sekian orang dan seterusnya orang. Nah kedepannya itu kan tidak bisa seperti itu lagi, semua harus itu, semua harus karena nanti kan muncul kondisi yang tidak stabil juga di satuan pendidikan kan begitu. Kenapa semua 200 orang makan pagi-pagi yang lain jadi penonton kan seperti itu. Tapi ya ini kan bagian daripada uji coba. Sehingga teman-teman di Dinas Pendidikan maupun pemerintah ada punya gambaran tentang bagaimana implementasinya. Nah, kita berharap bahwa nanti kalau ada peraturan pemerintah ataupun Juknis itu tidak memaksakan untuk makanan itu diukur standar menurut yang ada di Pulau Jawa. Tidak boleh, kan begitu. Katakanlah standar-standar menu itu tidak bisa dipakai standar-standar nasionalnya kan begitu. Karena misalkan kayak macam di gunung kan tidak bisa paksa orang makan ikan, tidak bisa. Tidak ada laut ya. Tidak dipaksa untuk tidak bisa paksa makan roti dengan telur 1 buah setiap pagi. Karena di atas juga kan produk telur kan pasti terbatas, kan begitu. Jadi harus sudah melihat secara konseptual dan konteks yang mana yang harus diterapkan. Jadi ini juga pekerjaan rumah besar untuk Pak Kadis Pendidikan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan bahwa mau mendesain itu ke sana itu harus persiapannya luar biasa. Kita berharap bahwa minimal Pak pemerintah minimal dengan uji coba itu sudah buat buku panduan-panduan menurut versi kita. Sementara nanti kalau ada PP atau Juknis turun baru tinggal kita menyesuaikan dengan kan begitu. Kita breakdown turun kepada panduan di tingkat pemerintah sehingga saya yakin bahwa Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Pak Majid itu orang-orang cerdas banyak jadi pasti gampang kita capai. Nah, kemudian kita juga berharap bahwa ada partisipasi masyarakat. Selain itu juga kita tidak bergantung kepada makanan-makanan yang bersifatnya pemenuhan kebutuhan dari luar. Contohnya misalnya begini, kita ubi-ubian itu juga bisa digunakan untuk anak-anak konsumsi. Jadi memang kita swasembada atau pokoknya yang memang sudah jadi potensi seperti kita itu, di sini. Seperti itu. Sehingga kalau tidak tersedia terigu banyak kan ada bete banyak, ada keladi banyak, singkong banyak. Bagaimana tinggal diolah supaya dia punya nilai apa namanya sehat itu ada, anak-anak bisa makan ya luar biasa itu. Dan saya yakin bahwa itu bisa. Saya menambahkan dari Pak Ketua BGRI Indonesia Raya yang begini luas ini disparitas harga pangan, harga ekonomi itu yang sekian besar, sekian ada disparitas. Memang kalau 10.000 diatur secara nasional seragam dan sama, saya kira juga ini kurang kurang fair ya. Sehingga harga satuan daerah juga menjadi tolak ukur daripada sukses program ini. Jangan sampai nanti semakin ke arah timur disparitas harga kan makin tinggi. Nanti diberikan 10.000 otomatis nanti daerah-daerah yang daerah pinggiran disparitas harganya makin besar kan. Dan itu dibebankan kepada daerah juga saya kira ini menjadi pemikiran daerah kembali gitu. Tetapi secara utama memang kita mendukung program utama dan strategis dan saya kira berkolaboratif itu menjadi sesuatu kata kunci.
Berarti terlepas dari Juknis itu program teknis atau kalau kita bilang regulasi teknis di daerah, regulasi teknis yang mengatur soal itu dan regulasi anggaran itu perlu ada ya Bapak? Ya betul. Jadi untuk harga buku panduan teknis daerah, apakah nanti uangnya dititipkan di dinas kesehatan, di dinas pendidikan melalui satuan-satuan pendidikan, kemudian polanya apakah tender, lelang atau partisipasi itu memang kami menunggu Juknis itu, tetapi paling tidak dengan pengalaman daerah menjadi sesuatu yang tidak kita gugup dengan program ini. Iya, karena kalau kita bicara soal 10.000 tadi, karena memang ini yang lagi rame, yang belakangan soal harga 10.000 ini, apa per menu atau per porsi atau per anak. 10.000 yang kita di Jayapura 10.000 mungkin dapat nasi kosong saja. Kalau di kampungnya pamannya 10.000 sudah mewah tuh Pak. Iya. di Jombang dan sebagainya tuh pasti sudah mewah. Tapi kalau di Jayapura tadi kan nasi padang saya 18.000. Kalau di daerah-daerah tertentu nasi pecel ya 10.000 itu udah ada telurnya, ada sayurnya, sudah. Tapi di Indonesia Raya yang lain ya mungkin butuh pengkajian. 7.000 sudah bisa makan pakai nasi pecel di Jombang. Kan begitu, ada di situ sayurannya, ada telurnya dan sebagainya. Ya, kebetulan saya pernah datang di kampungnya Pak Kadis. Iya. Berarti kalau kita bicara soal 10.000 kan tadi Bapak berdua sudah sepakat bahwa ini memang harus ditinjau ulang, apalagi di belahan kita Indonesia Raya, Indonesia bagian timur ini disparitas harganya semakin tinggi. Tadi yang uji coba Pak Majid menjelaskan kurang lebih 22.000 ya Bapak. Nah kalau kita boleh tahu 22.000 tuh menu apa saja yang ada dalam situ, satu porsinya untuk setiap anak yang sudah diuji coba itu Bapak. Iya, baik. Program yang pernah dilakukan best practice pemerintah Kota Jayapura memang kolaboratif dengan lembaga UNICEF. Jadi izin pemirsa sekalian pada forum yang hormat ini juga kembali kami mengapresiasi kepada lembaga UNICEF dan lembaga-lembaga yang lain yang telah mensukseskan program best practice ini. Soal harga itu memang menjadi kata kunci yang sukses juga ya. Kemudian antara menu minimal yang cukup untuk seorang peserta didik dengan budget ini menjadi hitungan-hitungan yang cukup diskusi yang lama kami. Jadi kalau di kami 22.500. 22.500 ya Bapak. Ya, jadi yang 1.000-nya itu untuk TTD, tablet tambah darah. Yang 500 itu untuk simulasi-simulasi, sosialisasi, penguatan kader, penguatan kepala sekolah, guru, kemudian mereka mendrive pengetahuan kepada peserta didik. Jadi memang soal harga sebetulnya lebih baik 25.000 juga lebih baik sih. 25.000 langsung sebulan saja. Atau tadi Pak Ketua BGRI 30 juga kapasitas fiskal daerah, hitungan-hitungan yang lain sehingga mohon maaf kemarin kami pemerintah Kota Jayapura itu memang melakukan di angka 22.500. Ya. Jadi itu apa namanya, kalau sebenarnya 22.000 itu juga masih kurang karena begini. Pada saat di seluruh satuan pendidikan ini sudah dilaksanakan. Tidak mungkin kalau tadi Pak Kadis bilang apakah ini di pihak ketiga kan atau dan seterusnya oleh dinas. Betul. Atau dikelola. Ini juga hal teknis yang memang perlu dipikirkan. Dikelola oleh apa namanya, di sekolah-sekolah ada punya apa namanya kantin-kantin kah dan sebagainya. Ini juga kan orang butuh upah. Iya kan? Tapi apabila selain itu juga kalau melibatkan masyarakat, ya juga harus pikir dong punya transport. Kan begitu. Jadi tadi ya kalau Pak Kadis bilang 25, kalau 30 juga supasi. Gitu. Ada mama yang misalnya yang jualan-jualan di pinggir jalan, kalau suruh masak, bantu-bantu kan pasti ada punya transport kan. Dan seterusnya. Karena skalanya kan kalau di kabupaten kan sekolah sedikit, kita di kota ini sekolah banyak. Besar. Lalu kalau cuman kantin itu saja yang buat, ya pasti tidak maksimal itu. Kan begitu. Jadi memang ini tantangan dan peluang juga besar. Apakah ini di pihak ketiga kan atau swakelola atau sepertinya memang kita tinggal nunggu Juknis. Tapi dari pengalaman pemerintah Kota Jayapura memang
keterlibatan Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua GOW pemerintah Kota Jayapura juga punya peran besar suksesnya kegiatan karena beliau menggerakkan anggota-anggota beliau seperti misalnya Dharma Wanita di level kota, di distrik untuk mengawal sukses ini. Jadi memang ini membutuhkan resources yang besar untuk mengawal bersama sambil menunggu juknis buku panduan ke daerah-daerah. Karena tadi kalau kita bicara 25, kita masih bicara soal harga proporsinya dan teknisnya seperti bagaimana ini. Karena yang tadi di awal tadi Pak Robert menyampaikan bahwa indikator bergizi nih ukurannya tuh seperti apa. Nah, untuk dan itu kan yang mendukungnya tuh adalah biaya itu. Nah, kalau saya ingin tahu dari PGRI ini, kalau menurut PGRI ini kita bicara opini saja. Skema anggaran yang perlu diterapkan dalam proporsinya untuk anak-anak ini seharusnya seperti apa? Kenapa tadi awal saya bilang jangan bilang bergizi, makan sehat saja. Makan sehat saja itu berarti standar-standarnya kan standar biasa tuh makan tiap hari. Tetapi minimal kadar-kadar gizinya tetap terukur. Tetapi kalau bilang gizi sekali berarti tiap saat orang mengukur tentang bagaimana nilai gizi setiap menu, kan begitu. Dan itu juga kita butuh banyak orang ini, tenaga ahli-ahli gizi untuk datang ke semua satuan pendidikan untuk mengukur bahwa hari ini makan ini satu porsi ini dia punya nilai gizinya sekian, kan begitu. Nah itu juga kita butuh tenaga ini untuk sana. Nah sehingga kalau kita di daerah bilang bergizi sekali ya, kalau saya sarankan itu makan sehat saja. Supaya standarnya bisa kita jangkau, terpenuhi. Bisa kita jangkau kan begitu, makan sehat saja. Nah kalau makan sehat saja, ya nilai-nilai gizinya itu pasti kita ada punya. Kalau ketemu di sini bilang ada takarannya kan begitu. Tapi kalau sampai bergizi tiap pagi mesti ahli-ahli gizi turun ke sekolah-sekolah ukur dulu karena kan tingkat capaiannya seperti apa. Lalu kemudian tiap bulan itu pasti dia ukur bahwa ini anak ini dia makan ini, kemudian ternyata dia tinggi badan naik 1 senti, dia punya tingkat kecerdasannya sudah naik sekian-sekian, karena itu pasti jadi ukuran-ukuran evaluasi ke depannya. Nah sehingga yang saya khawatir itu nanti kalau standarnya terlalu tinggi kemudian outputnya itu tidak jomplang lah istilahnya. Jomplang itu masalah. Sehingga kita berharap ya, kita juga saran untuk Pak Kadis dengan bahwa kota makan sehat. Makan sehat. Kan begitu. Karena kita ukur yang kemampuan fiskal kita. Kan seperti itu. Jadi kita makan sehat saja. Makan sehat itu pasti minimal ada nilai gizinya ada. Dan pasti kita bisa mampu untuk menjangkau secara baik. Sebab tingkat kompleksitas daripada makanan bergizi itu pasti tinggi. Pasti banyak juga melibatkan sumber daya manusia lain yang suka tidak suka itu juga bridging cost-nya naik gitu. Ya toh? Tenaga ahli gizi berapa yang ada di kota kalau tidak cukup untuk Pak Kadis tadi bilang ada hampir 300 sekolah ini tiap hari kan dia datang ke setiap sekolah untuk dia hitung nilai gizinya. Lalu siapa yang bayar dorang kan begitu. Kalau yang ini sudah menyangkut yang ini kan sudah menyangkut keahlian orang, pasti suka tidak suka kan tidak gratis. Tapi kalau misalnya partisipasi untuk bantu memasak dan sajikan itu ya itu tingkat partisipasi. Tapi kalau sudah menyangkut keahlian itu kan profesinya, keahliannya kan pasti dihargai kan begitu. Apalagi kita kota pasti kita punya tenaga ahli gizi itu masih terbatas. Ya minimal setiap puskesmas ada, tetapi ini kita punya cuma 24 puskesmas. Lalu satu puskesmas itu cuma 1 orang, berarti kan ada 24. Sedangkan Pak Kadis pun sekolah ada 300 lebih. Dia datang di satu sekolah lain habis makan semua, dia tidak bisa mungkin ukur. Nah ini kompleks, jadi harus memang dipetakan sedemikian rupa dan ini PR berat untuk Pak Kadis dan dia teman-teman. Beliau punya teman-teman di kantor, termasuk dengan Dinkes. Begitu. Ya, Pak Kadis mungkin menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Robert. Jadi memang program ini kompleks sendiri. Tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan bahwa program simulasi yang telah dilakukan itu telah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ya.
Nah, kalau untuk tadi kita bicara soal bergizi atau sehatnya ini untuk di kota sendiri, apakah koordinasi-koordinasi dengan satuan-satuan stakeholder atau OPD kesehatan ini sudah dilakukan, Bapak? Iya. Jadi Sobat Cepos semua yang saya hormati, simulasi atau best practice yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura dengan harga tadi adalah merupakan standar yang sudah didiskusikan dari berbagai pihak ahli gizi, terutama Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang sudah menghimpun hitungan-hitungan neraca nilai gizinya, kemudian dengan kekuatan dana yang ada, ya. Jadi dengan harga yang memang minimalis tadi, yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura di angka tadi itu menjadi nilai tengah untuk simulasi besar dan bisa sudah berdampak, tetapi tidak mengurangi nilai gizi. Tapi saya yakin kalau seandainya nilai 25.000 juga pasti akan lebih sempurna gitu kan, atau lebih naik lagi. Jadi juga mempengaruhi kebijakan fiskal daerah di semua daerah ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan program ini mendapat semua dukungan masyarakat, berkolaborasi dengan seluruh potensi kekuatan yang ada di daerah, meskipun ini saya kira tantangannya juga besar, tapi kita tinggal nunggu buku panduan Juknis, apakah nanti ada lembaga atau badan baru yang menjadi koordinator utama dari program ini, kita tinggal menunggu. Tadi Bapak menyampaikan bahwa masih ada yang kurang tantangan-tantangan dalam penerapan program ini. Tadi seperti Juknis yang belum ada atau masih menunggu. Kemudian harga per porsi atau per anak juga yang perlu ada kebijakan supaya dia relevan dengan kita di daerah. Selain daripada dua itu, kalau Bapak melihat tantangan apa yang terbesar lah dalam penerapan program ini khususnya di Kota Jayapura sendiri? Ya, saya kira mungkin dukungan masyarakat ya, sekali lagi ya. Dukungan masyarakat karena mengapa ya, pengalaman di best practice pemerintah Kota Jayapura itu dari jam 3 subuh, jam 4 subuh itu di grup-grup WhatsApp kita itu udah ribut semua ya, udah mempersiapkan dengan SOP yang sudah didiklatkan oleh para kader-kader tadi. Itu jam 3, jam 4 sudah ribut tentang persiapan-persiapan. Bahkan juga ada sesuatu peristiwa yang juga dialami oleh kader kami, dalam tanda apa namanya, mendapatkan musibah begitu ya, karena mungkin belanja terlalu pagi sehingga kondisi-kondisi di pasar dan sekitarnya. Jadi memang membutuhkan semua upaya kerjasama dari pemerintah daerah. Keamanan juga penting. Pak Ketua mau menambahkan tantangan dari penerapan program ini jika nantinya memang benar-benar diterapkan dan memang harus diterapkan. Ya, jadi apa namanya, implementasinya itu harus dikaji secara paripurna. Kenapa? Karena dari sisi kompleksitas itu banyak variabel-variabel yang turut mendukung ini untuk harus sukses implementasi. Tapi suka tidak suka ya, hari ini kita punya tugas untuk itu. Untuk melihat bagaimana caranya, metode dan sistem yang dipakai untuk bis ini dapat terimplementasi dengan berbagai macam konsekuensi, dengan berbagai macam perhitungan, sampai kepada tingkat bagaimana mengimplementasikannya ini sampai secara berkesinambungan itu dia tidak terhenti. Karena program-program ini seringkali itu bisa dia jadi bermasalah ketika tingkat kejenuhan masyarakat dan tingkat kejenuhan pihak pendukungnya. Karena suka atau tidak suka itu konsekuensinya sangat besar. Sangat besarnya begini. Ya, biasanya budaya kita tuh awal-awal tuh semua orang rame-rame. Tetapi sudah mulai berbagai macam dinamika, sudah berbagai macam permasalahan, mulai orang mundur pelan-pelan, lalu kemudian merasa juga bahwa tidak tersentuh dengan berbagai macam kepentingan dia juga, itu jadi masalah. Contoh tadi Pak Kades bilang, ini jam 6 ini belum harus pergi belanja, sampai di sana
yang jual sayur dari Koya belum datang. Belum datang. Nah kan begitu. Iya, iya. Nah Iya. harus dia tunggu. Ah. Dia tunggu dan kemudian sudah keburu harus hari jam makan. Ya harus dia naik ojek, dia datang siapa mau ganti dia pengurus ojek. Kan begitu kan dia tidak mungkin naik taksi. Betul itu. Kan seperti itu. Nah ini semuanya memang harus diramu secara baik. Kamu secara baik. Ini PR besar untuk Pak Kadis dengan teman-teman. Ini sangat kompleks sehingga menghitung sampai dengan yang kecil-kecil tadi. Iya, betul. Jadi tadi Pak Kadis bilang 25, Teknis dan 30. teknis, iya. Itu Lebih memang baik, selain itu naik, semakin naik, semakin maksudnya Iya, memang. di kita itu harus realistis. Iya, betul. Jangan sampai program ini tidak berjalan. Iya. Ya harus begitu. Jadi semua orang harus berusaha untuk bagaimana bisa mengefektifkan program ini jalan dengan biaya yang semurahnya mungkin, tetapi tidak mengurangi nilai apa namanya tadi itu sehatnya begitu. Begitu. Oke. Seperti itu. Oke. Terlepas dari tantangan yang Bapak berdua sudah sampaikan, kita kembali ke dampak atau apa yang menjadi tujuan daripada program ini kemudian dijadikan program prioritas daripada Presiden dan Wakil Presiden. Karena kalau kita bicara dampak, khususnya dampak positif sendiri, ya utamanya kalau tidak salah Pak Prabowo menyampaikan bahwa untuk menurunkan angka stunting kita, karena itu juga stunting juga masih menjadi program prioritas nasional. Kemudian meningkatkan gizi anak, kemudian dalam kaitannya juga dengan hasil belajar atau konsentrasi yang tadi sempat Bapak sampaikan, karena perut lapar pagi-pagi kan kita matematika kita sudah capek lah. Ini bukan capek fisik, ini capek otak ini. Otak nol langsung. Nah, kita bicara soal dampak-dampak ini, kalau dari Dinas Pendidikan melihat program ini secara dampaknya lah seperti bagaimana? Baik, pemirsa, sobat Cepos sekalian yang memantau kegiatan kita ini, memang sekali lagi saya ngulangi sedikit tentang program penting kita ya. Saya bercerita adalah best practice yang kami pernah lakukan. Soal paket intervensi, jadi ada sekolah intervensi, ada sekolah kontrol, dan itu memang kami dapat mempertanggungjawabkan hasilnya secara akademik, meskipun program signifikansinya tidak terlalu besar, tetapi ada progres yang positif. Perihal tentang capaian hasil belajar itu memang didapat bahwa anak itu dari program yang sekolah intervensi itu capaian prestasinya lebih baik dibanding dengan sekolah kontrol. Itu memang kami dapatkan datanya, kurvanya, statistiknya dapat kami pertanggungjawabkan, bisa kami diskusikan perihal capaian-capaian itu. Karena kami meskipun tidak panjang yang bisa kami lakukan karena keterbatasan fiskal. Kemudian soal fokus juga tadi memang betul ya, daya tahan endurance anak itu ketika mereka bagi keluarga-keluarga yang mumpuni, bagi keluarga-keluarga yang cukup, saya kira mungkin orang tua dengan kesadaran dan ilmu pengetahuan mereka akan bekali kepada anak-anaknya. Tapi ketika anak-anak yang orang tuanya belum menyiapkan karena satu dan lain hal, dan memang ada kajian secara nasional ya, ada disparitas hasil antara orang yang memiliki ekonomi cukup dengan yang berkekurangan, itu ada disparitas hasil. Itu memang hasil nasional, ada disparitas hasil belajar. Jadi selain hasil belajar naik, kemudian tadi Pak Ketua BGRI juga menyatakan secara ilmu, secara pengetahuan sederhana, pasti anak-anak yang tidak merasakan kelaparan pasti fokusnya, konsentrasinya pasti akan bertahan lebih panjang sehingga menghasilkan prestasi yang meningkat. Kemudian dari cerita-cerita pengalaman yang lain teman-teman kepala sekolah dalam hasil diskusi yang kami lakukan dalam monitoring evaluasi, ternyata anak-anak itu meningkatnya hadir di tingkat sekolah itu lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Kata teman-teman kepala sekolah, apakah ini ada program makan, dan memang itu diantaranya memotivasi anak gitu. Jadi tingkat kehadiran anak lebih tinggi dibanding program sekolah kontrol tadi. Itu sekali lagi ada sekolah intervensi, sekolah kontrol. Jadi yang mendapatkan intervensi program dari awal sampai hari akhir itu ada capaian-capaian yang positif.
Pak Ketua mau menambahkan terkait dengan dampak Ya. daripada program ini sendiri? Sebenarnya tadi disampaikan Pak Kadis tadi, sebenarnya dampaknya besar. Ya. Kalau itu bisa kita mampu untuk memenuhi standar-standarnya, itu sangat berdampak. Kenapa? Karena tidak semua peserta didik itu berlatar belakang keluarga yang mumpuni, sehingga secara manfaat itu akan dirasakan oleh keluarga yang memang dari sisi keterbatasan ekonomi itu pasti sangat terasa. Bahkan itu bagian stimulan pemerintah untuk mendorong anak-anak yang mau dibilang tidak terlalu beruntung, itu untuk dia termotivasi untuk datang ke sekolah. Dia termotivasi datang ke sekolah untuk dia mengikuti pelajaran, tetap di situ dia disuguhkan makan. Itu sebuah daya tarik tersendiri untuk mereka lebih giat sekolah. Selanjutnya manfaat lain itu bahwa dengan makan sehat atau makanan bergizi ini itu bisa sekurang-kurangnya meningkatkan daya saing anak. Dia bisa meningkatkan daya saing anak dari sisi keinginan untuk kompetitifnya. Selain itu juga dari sisi kemanfaatannya bagi keluarga itu bahwa konsentrasi orang tua itu seadanya karena telah tersedia di sekolah. Secukupnya bisa anak itu. Bahkan kalau itu berjalan baik, ya orang tua yang minta maaf kalau misalnya pas-pasan itu pasti dia lebih berikan semacam harapan khusus bahwa anaknya terpenuhi kebutuhan makannya itu ada di sekolah. Kan seperti itu. Nah, itu dampak-dampak positifnya dalam implementasi kegiatan ini. Makanya anak-anak SD, TK saja sudah bisa pintar-pintar. Akhirnya Cina maju itu karena itu. Cina maju karena itu, karena pemerintah menyediakan itu untuk memicu anak-anak untuk dia bertumbuh secara sempurna. Kemudian yang berikut, kalau untuk menekan stunting itu mungkin PAUD dan TK. Kalau SMP setelah bisa tekan stunting karena itu usia sudah lewat. Kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk menekan stunting itu kalau usia di atas 5 tahun itu sudah susah. Itu tinggal lanjut saja kan begitu. Tapi kalau misalnya yang macam 3 tahun apa tuh ya pasti ada dampak positifnya untuk dari sisi upaya-upaya untuk menekan angka stunting. Nah, sehingga ya salah satu orientasi adalah sekolah-sekolah kelas-kelas bermain ini. Itu yang harus memang menjadi fokusnya, supaya kalau arah presiden bahwa menekan stunting ya itu kita masuk di lini itu. Karena sudah usia belasan tahun ke atas untuk stuntingnya sudah sulit untuk kita perbaiki, karena memperbaiki gizi anak untuk menekan angka stunting itu kalau usia masih balita. Teman-teman Sobat Cepos, tadi kita sudah jauh membahas terkait dengan program makan bergizi gratis atau dalam implementasinya di Kota Jayapura sendiri makan bergizi atau makan sehat. Tadi kita sudah membahas jauh terkait dengan apa yang menjadi pandangan Dinas Pendidikan Kota Jayapura melalui Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Ketua PGRI terkait dengan program ini sendiri dan implementasinya yang direncanakan akan berjalan pada 2025 mendatang. Nah, untuk topik kedua nih Bapak, kita punya subtopik lah, kita membahas terkait salah satu juga yang menjadi program prioritas nasional yang sudah bahkan dijalankan sejak 10 tahun lamanya, yaitu program Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka ini sendiri. Nah, ini dengar kabar bahwa di tahun 2025 mendatang di masa kepemimpinannya Pak Prabowo ini kurikulum ini akan dihapuskan. Nah, saya ingin tahu dulu pandangan dari Pak Ketua PGRI dulu terkait dengan program kurikulum Merdeka ini dalam penerapannya
sudah semestinya seperti begitu? Dan kalau dihapuskan sebenarnya apa sih kalau menurut PGRI apa yang kurang daripada program ini atau seharusnya harus dipertahankan? Permasalahan kita hari ini adalah setiap pergantian pemerintah pasti rubah kurikulum, itu permasalahan. Ya. Sehingga secara esensial itu kita setiap 5 tahun itu pasti memaksa guru untuk beradaptasi terus dengan perubahan kurikulum. Jadi kalau 5 tahun itu misalnya kurikulum baru lagi, berarti guru-guru dia harus beradaptasi lagi 2 tahun dulu, baru tahun ketiga keempat dia mulai bisa mengimplementasikan secara baik. Nah, sehingga standar dan kualitas yang mau dicapai itu harus memeras tenaga guru untuk dia bekerja lebih ekstra untuk beradaptasi dengan kurikulum baru. Nah, kita kurikulum Merdeka Belajar ini sudah luar biasa untuk Dinas Pendidikan Kota karena dia sudah mengimplementasikan semua sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Pertanyaannya, sepakatkah ada perubahan atau tidak? Ya, kalau yang itu tuh ya sudah menyangkut kebijakan politik ya. Kita tidak mau bilang tidak, sedangkan itu arah politik setiap pemimpin itu kan berbeda. Tetapi yang kita berharap bahwa apapun bentuk kurikulumnya, nilai-nilai dasarnya ini harus tetap mengacu kepada rujukan-rujukan apa yang sudah terjadi, sehingga tidak secara drastis itu merubah sehingga orang belajar baru, kan begitu. Karena setiap kepemimpinan kalau harus ada kurikulum baru itu kan sama saja dengan sementara kita target tahun 2045 itu apa tuh? Bonus demografi. Apa tuh? Generasi emas, kan begitu. Iya. Nah, sehingga kalau kita uji coba terus kurikulum ini kapan mau dapat emasnya? Kayaknya perak juga susah, ini kan begitu. Jadi mau harus ada political will dari pemerintah untuk harus duduk sama-sama dengan semua praktisi pendidikan bahwa kalau mau buat perubahannya apa, supaya tidak setiap 5 tahun itu ada rubah kurikulum, kan begitu. Kurikulum Merdeka Belajar ini teman-teman di kota ini sudah pacu setengah mati untuk harus sampai sekarang juga syarat jadi kepala sekolah itu harus tahu apa tuh menguasai kurikulum Merdeka Belajar. Besok kan berarti aturan berbeda nih pasti. Kalau regulasi baru Pak Kadis tuh sekarang kan mau jadi kepala sekolah harus dia guru penggerak. Nah, setelah kalau ganti kurikulum, aturan itu tidak ada lagi. Yang setengah mati juga kepala badan kepegawaian juga karena usul lagi BKN dia tolak lagi, dia tidak boleh jadi kepala sekolah, kan seperti itu. Jadi kita berharap bahwa kurikulum yang mau berubah atau tidak itu harus dikaji secara mendalam, karena implementasi Merdeka Belajar ini juga belum terlalu lama juga Pak Kadis ya. Jadi kita berharap bahwa yang sudah ada ini jalan dulu, tetapi kalau mau dirubah ke model mana lagi. Yang kemarin itu ada beberapa pernyataan yang keluar dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan itu sebagainya bilang ujian nasional ulang lagi. Kembali. Waduh, apalagi nih? Apalagi nih? Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita berharap bahwa kajian tentang kurikulum ini harus pemerintah Indonesia minimal buat kurikulum itu 25 tahun lah begitu. Ya toh? Harus ada aturan patennya. Kan begitu. Supaya jangan setiap 5 tahun. Setengah mati daerah juga kan ini. Jadi kurikulumnya dibuat untuk 5 tahun. Lalu yang mengkaji tentang kurikulum itu harus punya kemampuan bahwa menghitung bahwa kurikulum ini nilai adaptasinya sampai 25 tahun itu masih relevan. Kan begitu. Sehingga penguasaan dari guru maupun dari sisi mengimplementasikan itu bisa paripurna. Kan begitu. Sayang kan begitu. Tahun 2016 kita punya kurikulum KBK. Habis itu apalagi Pak Kadis. Kemudian sampai kita datang K13. Lalu kemudian sekarang kita masuk lagi di
Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini ada daerah lain juga yang belum terimbas semua. Kota ini saja yang hampir semua sudah nih. Yang lain-lain dulu berjalan masih sesak napas di daerah-daerah sana. Sekarang tiba-tiba roba baru lagi. Nah, yang kita khawatir macam kita di Papua. Pas kita robah kurikulum Merdeka Belajar, di Padang Laman masih pakai buku Merdeka Belajar. Merdeka. Begitu. Ada miss di Ya sana. kan seperti itu. Karena saya ingat yang misalnya 2000 KBK sampai dengan KTSP itu, ada daerah tertentu tuh masih pakai kurikulum 75 punya buku-buku. Nah ini masalah, karena banyak kemudian referensi pembelajaran literatur pembelajaran itu kan akan buat penyesuaian semua. Buku-buku itu, buku-buku cetak itu semua kan harus disesuaikan lagi dengan kurikulum yang baru. Nah masalah baru ini. Orang tua yang punya anak 10, dia sudah berharap bahwa buku apa tuh Merdeka Belajar ini untuk dikasih untuk dia puan anak, tiba-tiba yang datang lagi akhirnya yang sudah tambah buku-buku ini dia musnah, kemudian beli baru lagi kan seperti itu. Nah ini juga menjadi beban bagi masyarakat dan ya makanya ini secara arif ini yang harus dipertimbangkan. Intinya bahwa kurikulum itu kita support dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Tetapi harus upayakan sehingga jangan tiap 5 tahun itu kurikulum diganti. Berubah terus ya. Berubah terus. Kapan baru kita jadi Indonesia Emas? Pak Kadis menambahkan terkait dengan kurikulum Merdeka ini, kita bicara soal pertama ditetapkan ya ketika Menteri Nadiem itu dilantik oleh Presiden Jokowi 10 tahun ke belakang. Dan kemudian kalau kita lihat dampaknya seperti apa, apakah ada perubahan positif atau mungkin ada perlu evaluasi dari situ kalau memang ternyata nantinya akan dirubah. Iya, baik. Sobat Cepo sekalian yang saya hormati, memang beberapa pekan lalu, tepatnya hari Senin yang lalu, kami kedatangan Ketua Komisi 10 DPR RI dan seluruh jajaran Komisi 10. Kemudian ada 4 pejabat eselon 2 yang membersamai diskusi FGD di kantor gubernur yang dipimpin langsung oleh Bapak penjabat gubernur, dan Bapak penjabat gubernur sudah menyampaikan pandangan-pandangannya berdasarkan hasil diskusi-diskusi di tingkat daerah. Bagi kami sebetulnya kurikulum apapun itu memang guru menjadi kata kunci. Sebetulnya untuk kurikulum Merdeka sebetulnya ya ini hasil diskusi, monitoring kami, kemudian evaluasi kami di pemerintah Kota Jayapura, di Dinas Pendidikan, di jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang telah kami lakukan diskusi. Sebetulnya kurikulum Merdeka ini adalah di antara kurikulum yang paling fleksibel. Di antara kurikulum-kurikulum misalkan katakanlah K13 atau KTSP atau kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sebetulnya kurikulum ini sebetulnya kalau menurut pendapat kami apa tadi yang menjadi pernyataan dari Pak Ketua PGRI, kita belum tuntas total 100% melakukan diklat pelatihan sosialisasi kepada 3.913 guru-guru kita. Ini belum total selesai, ini sudah ada suasana-suasana gitu. Tapi memang sebetulnya kurikulum itu dinamis, menyesuaikan zaman, tapi ya kami di daerah ya prinsipnya apa yang diputuskan kebijakan nasional ya kita adalah bagian mengimplementasikan. Tetapi paling tidak kesiapan guru-guru mau kurikulum apapun ya, ini hasil diskusi kami dengan para kepala-kepala sekolah kami, apapun kurikulumnya memang yang paling disiapkan utama adalah para guru-guru. Sebaik sebijak kurikulum, tapi kalau misalnya diklat-diklat pelatihan guru, kemudian guru tidak bisa mempersiapkan menyongsong itu juga tidak berjalan dengan optimal. Pemirsa sekalian yang saya hormati, hasil evaluasi diskusi kami baru tahun ini terakhir ada 2 SMA misalnya baru selesai mandiri berubah ya. Jadi kalau kita ikuti pelaksanaan kurikulum Merdeka di satuan-satuan pendidikan sebelum sekolah itu dinyatakan mandiri mengimplementasikan kurikulum Merdeka,
mereka harus yang ada istilah merdeka berubah, merdeka belajar. Jadi ada pentahapan-pentahapan. Jadi pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka itu tidak semua sekolah harus sama startnya. Jadi katakanlah kalau peta potensi di satuan pendidikan lebih baik, misalnya SMA Negeri 4, ya dia bisa menyesuaikan dengan tingkatannya, tidak harus dari awal. Jadi sebenarnya kurikulum ini fleksibel sesuai dengan potensi kekuatan di satuan-satuan pendidikan. Kemudian puji Tuhan ya, di Kota Jayapura itu sekolah-sekolah penggerak di angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga itu jumlahnya sangat besar di antara kota kabupaten yang lainnya. Nah, kemudian sekolah-sekolah penggerak angkatan pertama itu harus wajib mengimplementasikan kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di sekitarnya. Itu mereka berkewajiban untuk mengimplementasikan, membagi praktek baik tentang kurikulum merdeka. Demikian juga populasi guru-guru penggerak. Nah, guru-guru penggerak itu juga telah dibekali bekalan yang cukup mumpuni untuk menjadi leader implementasi di satuan-satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan saya melihat, mohon izin Sobat Cepo semuanya, mohon maaf kalau saya menggunakan salah satu atribut yang saya kenakan adalah merupakan bagian daripada implementasi Merdeka Belajar, karena ada profil pelajar Pancasila, satu di antaranya profil itu adalah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Menghormati perbedaan itu adalah sesuatu nilai yang harus diimplementasikan peserta didik. Kemudian di kurikulum Merdeka ada tema-tema kebijakan kearifan lokal, itu juga diberikan kesempatan. Kemudian tema-tema lokal wisdom itu juga diberikan peluang oleh kurikulum Merdeka ini. Jadi saya kira soal tema yang sedang kita diskusikan, pemerintah Kota Jayapura, teman-teman guru, karena juga mereka juga berhimpun di organisasi profesi, misalnya seperti PGRI, Pak Ketua juga melakukan upaya-upaya peningkatan anggotanya. Kami dari dinas secara struktural juga menopang, menyokong itu, sehingga saya kira organisasi profesi dan kami pemerintah kota mendukung untuk peningkatan kualitas guru dalam rangka menopang, mendukung kurikulum yang akan diberlakukan apa saja ya, kalau menurut saya. Apa saja ya? Prinsipnya guru-guru itu harus siap gitu ya. Siap. Oke. Tadi kita sudah membahas jauh terkait dengan program Merdeka Belajar atau program Merdeka ini sendiri. Terlepas dari apakah itu nanti, karena ini masih bersifat wacana, apakah itu nanti diubah atau hanya dilakukan evaluasi terhadap kurikulum Merdeka yang sudah berjalan ini. Saya ingin pendapat dulu dari Bapak berdua, mungkin dari Pak Ketua dulu terkait dengan pola pembelajaran apa sih kalau terlepas dari kurikulum nih. Tadi karena kita bicara soal kurikulum, mana yang lebih baik, kurikulum K13 tadi sempat disampaikan, KTSP dan kemudian kurikulum Merdeka. Kalau Pak Kadis bilang yang paling fleksibel ya kurikulum Merdeka ini, dan memang dalam implementasinya semua guru itu belum tuntas atau belum paripurna seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI untuk melakukan diklat-diklat dalam kurikulum ini. Tapi kalau kita bicara soal pola pembelajaran atau pola pembelajaran seperti apa sih yang paling sesuai, yang paling kontekstual dan yang paling sesuai dengan kita di Kota Jayapura itu seperti apa? Pak Ketua silakan. Ya, jadi khususnya untuk pola atau metode pembelajaran itu kan setiap proses pembelajaran kan pasti ada punya metode dan pendekatannya. Nah, kemudian yang kita berharap bahwa apapun perubahannya, tetapi secara pengetahuan saintifik itu tidak menghilangkan nilai-nilai dasar tentang konteks potensi-potensi siswa di daerah-daerah terpinggirkan maupun terjauh maupun di wilayah-wilayah kita seperti di kota itu. Kita berharap ada upaya untuk pembelajaran kontekstual itu yang harus ada. Nah, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka Belajar ini banyak sekali sudah peran-peran itu sudah ada di dalamnya. Nah, kita berharap pemerintah juga dalam langkah-langkah ke depannya, apakah nanti buat perubahan atau
membuat pembobotan terhadap kurikulum ini ya harus memperhatikan hal-hal ini, termasuk dengan peningkatan sumber daya gurunya, sehingga kalau buat lagi kurikulum baru lalu kemudian kita siapkan guru lagi, dan itu jadi masalah. Ya sebenarnya tidak masalah, guru itu orang pintar, tetapi kalau satu programnya belum tuntas kemudian buat lagi program baru itu kan tumpang tindih. Ya jangan seperti tahun 2016 ya Pak Kades ya, itu KBK. Pas 6 bulan kemudian itu KTSP keluar. Nah akhirnya tidak tuntas ini orang belajar. Itu tidak tuntas. Dan fenomena itu selalu berulang. Ya, jadi ketika bukan hanya ganti presiden ya, ganti menteri juga bahkan begitu ya. Itu pasti tuh. Akhirnya orang tidak tuntas dalam belajar. Kurikulum Merdeka sedang on the way dan kita sedang menikmati enjoy proses kurikulum Merdeka. Tetapi yang penting kepada teman-teman para guru-guru yang ada di Kota Jayapura dan di Indonesia, yang paling penting adalah kita mempersiapkan kompetensi kita untuk kita bisa peak perform, tampil yang terbaik di satuan-satuan pendidikan kita. Sehingga pendekatan pembelajaran tadi juga sudah diungkap oleh Pak Ketua BGRI, bahwa pendekatan metode pembelajaran dengan anak-anak diperkenalkan pembelajaran abad 21, critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan yang lainnya menjadi sesuatu niscaya yang harus kita lakukan. Sehingga kita siap di mana saja berada, dengan tema-tema apa saja, kita sebagai pendidik, sebagai guru, siap untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemarin dari pusat kegiatan pada puncak kegiatan Hari Guru Nasional dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat kabinet dan seluruh guru-guru se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ini akan maju, akan berbanding lurus dengan pendidikan, dan pendidikan itu akan berbanding lurus dengan para guru-guru yang berkualitas. Mudah-mudahan upaya ikhtiar terus pemerintah, juga pemerintah daerah Kota Jayapura untuk meningkatkan daya saing pendidikan adalah menjadi suatu niscaya. Kemudian program strategis nasional makan bergizi ini harus kita dukung untuk sukses pelaksanaan di daerah, dan Kota Jayapura telah memiliki pengalaman best practice yang baik yang telah menggerakkan seluruh stakeholder yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan bisa dikatakan memiliki pengalaman yang baik, dan mudah-mudahan di 2025 bisa mengimplementasikan dengan baik. Siap. Pak Ketua, silakan closing statement-nya. Baik, Sobat Cepos di mana saja berada. Yang pertama, makanan sehat itu penting karena itu menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan hidup setiap orang. Dan wajib untuk kita berikan dukungan, ini wajib dilaksanakan. Implementasinya harus mampu diadaptasikan dengan setiap daerah. Kenapa? Karena setiap daerah tidak memiliki kompetensi fiskal yang memadai untuk menjawab tuntutan sekolah bergizi itu. Sehingga setiap daerah konteksnya harus disesuaikan dengan pemaknaan kata bergizi dan sehat. Supaya program nasional ini tetap diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan disupport oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini program yang menjadi harapan bangsa. Negara-negara maju ada yang sudah lakukan itu, dan generasinya banyak jadi orang cerdas. Yang berkaitan dengan menyangkut bagaimana proses pembelajaran, saya mau sampaikan begini. Guru-guru kita telah dididik dari mereka memiliki kompetensi yang baik. Namun kita berharap bahwa kebijakan regulasi yang berhubungan dengan kurikulum itu senantiasa harus memperhitungkan tentang persiapan sumber daya guru itu sendiri atas beban-beban tugasnya. Sehingga tidak tumpang tindih setiap kurikulum itu lalu kemudian membebani beban tugas guru. Sebab beban guru di dalam satuan pendidikan itu
tugasnya sangat banyak. Bukan hanya dia mengajar, dia mendidik, dia juga melaksanakan administrasi pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa kalau ada wacana untuk kurikulum baru, ya sebaiknya yang ada ya kita mantapkan dulu. Ataukah kalau ada pembobotannya dilakukan pembobotan, tapi tidak gradualisasi itu menjadi kita mulai daripada yang nol, kan begitu. Karena tahapan-tahapan kita itu kita berharap bahwa yang kita kejar hari ini adalah bagaimana menciptakan anak Indonesia yang berkualitas. Kurikulum sebagus apapun tetapi sumber daya manusianya tidak siap, itu kurikulum itu akan mubazir. Tetapi kurikulum itu bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Kurikulumnya sederhana, tetapi gurunya siap untuk mengimplementasikan, pasti generasi itu pasti pintar. Karena guru sudah siap untuk melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Intinya bahwa kurikulum itu bukan penentu. Kurikulum itu cuma arah. Yang harus dilakukan, meningkatkan kompetensi guru, supaya guru lebih terampil dan berkualitas, guru lebih profesional, sehingga dia mampu untuk mendidik peserta didik untuk berkualitas. Dinamika pendidikan hari ini adalah menuntut bahwa pendidikan itu harus menyenangkan bagi setiap peserta didik. Nah, selanjutnya, jangan juga dipaksakan peserta didik menjadi peserta yang dimudahkan oleh teknologi. Tapi harus dididik peserta didik untuk mereka punya minat untuk lebih banyak mempedomani referensi-referensi pembelajaran yang meningkatkan kemampuan peserta didik. Suka tidak suka, hari ini banyak sekali peserta didik itu sudah bergantung kepada penggunaan aplikasi-aplikasi yang mempermudah mereka sehingga minat bacanya sudah rendah. Kemudian minat untuk literasinya rendah. Ya, yang dikhawatirkan adalah bahwa jangan sampai 2045 kita produk peserta didik yang instan. Negara ini harus berpikir memiliki sumber daya yang bukan instan, tetapi memiliki sumber daya yang berkualitas dan dia kompetitif dan dia bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Itu kuncinya dan yang sangat menentukan negara itu maju dan tidak ada di Pakadis Pendidikan punya anak buah orang guru-guru dan Pakadis. Ya, kan begitu. Pakadis Jadi yang menentukan sebuah negara itu akan maju itu cuma guru. Tidak siapa-siapa. Tidak ada peran siapa-siapa untuk buat negara itu akan maju dan unggul. Yang hanya bisa buat itu guru. Selamat untuk teman-teman Sobat Cepos dan kalau ada Bapak Guru dan Ibu Guru yang nonton, Bapak Ibu Guru itu orang pintar. Bapak Ibu Guru yang bisa buat Indonesia lebih maju. Terima kasih. Siap. Demikian closing statement yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya bersama dengan saya di studio ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Abdul Majid dan juga Bapak Ketua PGRI Bapak Robert Betaubun yang tadi kita sudah membahas jauh terkait dengan dua topik. Yang pertama terkait dengan program prioritas nasional makan bergizi atau makan sehat dan juga program kurikulum Merdeka. Demikian kedua closing statement yang disampaikan menutup perjumpaan kita pada episode 2 arah kali ini. Saya Gratianus Silas atas nama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Bye.